Selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Nadia Elvareta Azarin dari SMA Prestasi Prima. Di sini saya akan berargumen tentang mosi. Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Saya telah mempelajari bagaimana pro dalam video itu berargumen. Sini saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu student loan. Student loan adalah fasilitas pinjaman yang diberikan untuk membantu mahasiswa membiayai kuliah. Para mahasiswa tidak diberikan kewajiban secara langsung untuk membayar biaya kuliah semasa mereka masih terikat pendidikan atau semasa mereka masih menjadi mahasiswa. Saya sebagai pembicara oposisi tidak setuju dengan adanya mosi ini. Pihak pro mungkin setuju dengan mosi ini dan mengatakan bahwa student loan ini membantu mahasiswa untuk mewujudkan impian pendidikannya tanpa harus memikirkan biaya selama kuliah. Tetapi hal ini justru menciptakan masalah yang baru dan lebih besar tanpa cukup banyak manfaatnya. Argumen pertama saya mengungkapkan bahwa student loan hanya memindahkan beban biaya pendidikan pada mahasiswa di akhir setelah mereka lulus. Masalah utama di Indonesia bukan hanya tidak adanya pinjaman pendidikan, tetapi biaya kuliah yang cukup mahal atau cukup tinggi standarnya. Maka, jika pemerintah memberikan solusi untuk berhutang, pemerintah sebenarnya tidak menyelesaikan akar dari masalah tersebut. Karena hutang akan tetap menjadi masalah yang besar dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dari student loan ini, mahasiswa dipaksa untuk membeli masa depan dengan cara berhutang. Namun, jika memang student loan ini terjadi, apakah mahasiswa bisa langsung mendapatkan kerja lalu membayar hutang mereka setelah mereka lulus? Sedangkan lapangan pekerjaan sekarang masih terbatas. Bahkan yang lulusan sarjana pun sekarang masih menganggur. Akibatnya, mahasiswa yang baru saja lulus dan mendapatkan pekerjaan akan mengalami tekanan finansial. Buktinya, sekarang ada negara yang menerapkan sistem student loan tersebut. Ada di negara Amerika Serikat. Berdasarkan Pew Research Center, tahun 2024 total hutang mahasiswa Amerika mencapai sekitar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan menurut Education Data Initiative, tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi 1,83 miliar dolar Amerika Serikat dengan lebih dari 42 juta peminjam. Bahkan sampai ada mahasiswa yang berada di Amerika yang berumur 50-60 tahun baru bisa membayar hutang kuliah mereka. Negara maju yang mengalami masalah sebesar itu, bagaimana dengan Indonesia yang kondisi ekonominya sampai detik ini, sampai sekarang masih belum stabil? Lalu argumen kedua saya mengungkapkan bahwa student loan berpotensi memperburuk kesehatan mental dan masa depan generasi muda. Mahasiswa yang masih mencari pekerjaan, mereka sudah dibebani kewajiban membayar cicilan. Banyak anak muda akan merasa tertekan karena harus mengejar pekerjaan yang bahkan bukan di bidang yang mereka tekuni, bahkan bukan di bidang yang mereka bisa. Tetapi demi membayar hutang, mereka harus terpaksa bekerja di bidang yang tidak mereka bisa itu demi bisa membayar hutang mereka semasa kuliah. Berdasarkan laporan New York Fed yang dikutip beberapa media, jutaan peminjam student loan di Amerika mengalami keterlambatan pembayaran dan kesulitan finansial setelah sistem pembayaran kembali diberlakukan. Ini membuktikan bahwa student loan menciptakan tekanan ekonomi. Lalu, argumen ketiga saya mengungkapkan bahwa Indonesia belum siap menerapkan sistem ini. Karena masyarakat Indonesia memiliki minim literasi keuangan.
Bahkan saat ini anak muda masih terjerat ataupun terjebak di dalam pinjaman online atau pinjol yang sekarang lagi marak-maraknya. Fenomena meningkatnya utang pinjol di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat masih rentan terhadap hutang. Jika student loan diterapkan, resiko gagal bayar juga akan lebih tinggi. Yang akhirnya, negara harus menanggung beban baru akibat hutang mahasiswa yang tidak kunjung dibayar. Selain itu, dengan adanya student loan, universitas akan semena-mena menaikkan biaya kuliah. Akibatnya, pendidikan berubah menjadi komoditas bisnis dan bukan lagi hak masyarakat untuk mendapatkan hak pendidikannya. Lalu, pihak pemerintah mengatakan bahwa student loan membantu masyarakat miskin. Nyatanya, masyarakat miskin justru paling takut mengambil resiko berhutang. Karena setelah lulus, jika mereka tidak cepat mendapatkan pekerjaan, maka mereka akan terjebak hutang selama bertahun-tahun. Lalu, solusinya apa? Dengan cara memperluas ataupun mencari beasiswa. Walaupun memang sangat sulit untuk mendapatkan beasiswa, tetapi bisa diusahakan dengan cara belajar. Dengan cara belajar yang sangat giat, lalu berusaha untuk mencoba mencari beasiswa, kita bisa mencoba hal tersebut. Dan jika kita telah lulus mendapatkan beasiswa, kita tidak akan memiliki lagi yang namanya hutang seperti student loan ini. Lalu meningkatkan subsidi pada pendidikan. Di sini saya hanya akan menegaskan kembali bahwa student loan ini bukanlah solusi yang cukup bagus untuk para mahasiswa yang ingin mewujudkan impian pendidikan mereka bahkan sampai ke luar negeri. Yang ada, mereka malah akan terjebak hutang setelah mereka lulus. Apalagi kalau semisal mereka belum menemukan pekerjaan yang mereka bisa, yang berdasarkan dengan bidang mereka saat semasa kuliah. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.